Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8 SMP Al-Huda, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, saya doakan kabar kalian hari ini beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini hari Rabu kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS dalam daring ya, kita masih kondisi daring ya. Nah, sudah disiapkan alat tulis menulisnya, buku paketnya, baik buku kementerian dan buku yang lain. Oke, buku tulisnya juga, HP-nya yang dibuka untuk Facebook. Oke, saya percaya pasti sudah. Anak-anakku semuanya, sebelum materi pelajaran IPS kelas 8 bab 4 hari ini kita mulai, marilah kita semuanya berdoa dulu supaya nanti dalam kita menimba ilmu hari ini, ilmu kita bisa bermanfaat, barokah ya, manfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, jadi sudah berdoa, sekarang kita mulai. Sudah dibuka bukunya? Ya, bab 4 yang bagian B. Ya. Oke. Ya. Bab 4 tentang masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Kita melanjutkan yang kemarin, kita sudah 2 minggu off ya. Kalian ada kegiatan pondok Ramadan, lomba-lomba, lomba TikTok ya, dan lain sebagainya seperti itu yang kita laksanakan di SMP Al-Huda. 2 minggu awal puasa, kemudian seminggu lagi ini lomba-lomba. Nah, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPS bab 4, melanjutkan yang kemarin sebelum puasa ya. Oke, yang A sudah saya bahas yang kemarin. Oke anak-anakku semuanya, yang bab 4 ini KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI selanjutnya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak ya, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Seperti itu KI-nya. Anak-anakku semuanya, ini tentang KD-nya, kompetensi dasarnya tentang bab 4 yang akan kita pelajari di bab 4 ini. KD-nya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya, KD selanjutnya yaitu menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Seperti itu ya KD yang akan kita bahas hari ini. Nah, di bab 4 ini ada A,
ada B, yang A sudah kita bahas dulu sebelum puasa, yang B dan C kita bahas di minggu-minggu ini, ya. Nanti ketika puasa ini ada 2 kali pertemuan, 2 minggu, ya, 2 kali Rebu kita, 2 kali hari Rabu kita ketemu. Kemudian setelah hari raya kita masih 1 kali pertemuan, 1 minggu lagi, seperti itu. Nah, ini yang B tentang perubahan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Apa yang ada di sini yang akan kita bahas di sini adalah di sini itu apa aja yang di B perubahan ini? Yaitu yang pertama tentang kebijakan politik. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi. Ada lagi kebijakan bidang sosial dan budaya. Kemudian kebijakan di bidang pendidikan. Dari sinilah anak-anakku nanti kita satu-satu ya, satu-satu dari perubahan kesinambungan masyarakat ini dari mana? Dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Indonesia dari pemerintah koloni Belanda. Seperti itu. Oke. Anak-anakku semuanya, di situ tadi ada kebijakan pada bidang politik. Ya, bisa kalian catat. Nah, oke. Pada kebijakan politik ini, bangsa Portugis setelah menguasai Malaka, dia ingin memperluas lagi, tidak hanya puas hanya Malaka saja, tapi dia akan mengadakan ekspansi atau perluasan daerah ke wilayah Maluku. Itu di kebijakan politik di negara Portugis. Kemudian yang di Inggris, di bawah bendera IEC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Karena apa? Dia punya ekspektasi yang tinggi sekali tentang aku ini loh orang Inggris mau menguasai ekonomi di Indonesia. Ternyata apa? Orang Inggris tadi yang ada di Indonesia ketika waktu dulu, nah gagal. Tidak semuanya bisa dikuasai. Seperti itu. Kemudian negara Belanda mengadakan perluasan pengaruh politik. Inginnya bangsa Belanda itu mengadakan perluasan. Perluasan tentang apa? Ya politik yang akan dipengaruhinya. Dilakukan oleh VOC dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat kepada orang-orang yang di Indonesia. Itu istilahnya orang Belanda itu dia intinya mau mengakali kita. Diadakan aja perjanjian-perjanjian. Toh akhirnya orang Belanda nanti akan istilahnya apa ya? Tidak akan menepati janjinya itu. Seperti itu kalau dari negara Belanda tadi. Nah, itu tadi kebijakan politik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan di bidang ekonomi. Anak-anakku semuanya, kebijakan di bidang ekonomi di sini negara Portugis berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudra Pasai dan Minangkabau ketika itu. Udah dikuasai, dimonopoli. Istilahnya apa itu? Portugis sudah bisa memiliki semuanya. Kalau memonopoli di sana itu sudah dikuasai habis perdagangan ladanya. Ya. Sudah berhasil mereka menguasainya. Kalau sudah berhasil di situ, mereka pasti mengadakan ekspansi keluar kedua daerah tadi. Ya. Orang-orang yang datang ke Indonesia, koloni-koloni yang datang ke Indonesia itu tidak akan puas akan hanya dia mendapatkan 1 atau 2 wilayah saja. Dia akan mengadakan ekspansi, mengadakan perluasan lagi ke daerah sekitarnya. Seperti itu.
Ini apa yang dikuasai? Oh, perdagangan lada. Lada dikuasai, mungkin suatu tempat yang lain akan dikuasai lagi. Apa? Oh, hasil hutannya. Oh, apa? Perkebunannya. Seperti itu. Bentar ya, masih ada iklan. Nah, kemudian di negara Inggris kegiatan ekonominya dilakukan oleh Serikat Dagang East India Company atau IEC. Seperti itu. Kemudian yang dari negara Belanda, kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di daerah Ambon. Ini yang dibahas pada sektor ekonomi dari negara Portugis, Inggris, dan Belanda, semuanya ingin memonopoli, semuanya ingin menguasai. Kalau sudah dimonopoli pasti dia menguasai. Kalau dia sudah menguasai pasti dia akan menjajahnya. Seperti itu. Kalau sudah dijajah, sudah dikuasai daerah satu-satu, nanti akan daerah yang lain akan diadakan perluasan lagi seperti itu. Karena ketika itu kita mempertahankan kemerdekaannya masih bersifat kedaerahan, masih bersifat kesukuan. Itu daerah Minangkabau sudah dikuasai, Samudra Pasai sudah dikuasai, tapi daerah yang lain belum. Seperti itu. Itu ya anak-anak, kebijakan ekonominya. Anak-anakku semuanya, ini pada kebijakan bidang sosial dan budaya. Ketika kita tahu politik ekonomi sudah dikuasai, pasti kita akan lumpuh. Iya kan? Kalau politik sudah punya power, kalau ekonomi, orang kalau sudah nggak punya uang, sudah nggak punya harta benda, mau apa lagi? Pasti manut dia. Iya kan? Nah, kalau politik dia sudah berkuasa, kemudian ekonominya sudah dilumpuhkan, ini tinggal kebijakan bidang sosial dan budaya. Bagaimana kebijakan sosial budayanya ketika itu? Nah, di bidang sosial budaya, kebijakan pemerintah koloni itu sangat terbatas sekali. Maksudnya apa? Untuk memberikan keleluasaan kita bergerak orang-orang Indonesia ini. Karena apa? Mereka sangat memantau sekali pergerakan kita. Kita ada pengajiannya ada dipantau, kita ada kerumun-kerumun apa aja dilihat seperti itu. Karena takut kalau orang Indonesia nanti berkerumun, kemudian mencari ilmu, dia pintar, terus kita tidak bisa dikibulin, kita tidak bisa dijajah kalau kita pintar. Maksudnya koloni seperti itu. Ya kan? Dijatuhkan dulu. Politiknya dikuasai mereka dulu. Kalau politik dikuasai, ekonominya sudah dipegang. Ekonomi Indonesia lumpuh. Kalau ekonomi lumpuh, kita bisa makan enggak? Kita bisa beli baju enggak? Kita bisa sekolah enggak? Enggak bisa, kemana-mana kita enggak bisa. Karena kita enggak punya kekuatan apapun. Kalau ekonomi sudah lumpuh ya semuanya sudahlah. Enggak bisa mencari ilmu, enggak bisa bersosialisasi. Ini sosial budaya sudah dikuasai lagi sama mereka oleh koloni penjajah itu. Seperti itu. Itu ya anak-anak. Oke. Nah, ini kebijakan bidang pendidikan. Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Nah, orang Belanda itu ya licik sekali. Memberikan kebijakan seperti ini. Nah, ini kebijakan pada bidang pendidikan. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi sedikit gambaran tentang materi hari ini. Nah, ya. Ini bab 4 yang B. Nah, yang C besok minggu depan.
Dan kemudian nanti kalau ketika kita sudah setelah hari raya kita soal-soal apa review gitu ya. Itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.